Halo semuanya, di video ini gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana progres Ethereum nih. Ya, untuk di minggu ini, tepatnya pada tanggal 11 Februari juga, ini gue buat video ini, gue bakal memberikan pendapat gue soal Ethereum, kira-kira di beberapa minggu ini seperti apa, dan juga kira-kira beberapa hari ke depan itu bakal terjadi seperti apa. Ini merupakan tidak memastikan 100% bakal seperti itu, cuman ini dari sudut pandang gue aja. Buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai habis. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan nilai investasi. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi langsung aja gue buka kurva Ethereum-nya lewat trading view juga. Jadi gue tadi sempat garis-garis guys ya, di sini. Ya buat sekarang kondisi Ethereum kan memang lagi turun nih, seperti yang kalian bisa lihat ya. Tapi menurut gue ini adalah hal yang wajar terjadi. Ya. Kalau gue untuk melihat kira-kira beberapa hari ke depan itu bakal terjadi seperti apa, biasanya gue akan tarik garis dulu guys. Ini rata-rata kan kurvanya tuh bearish kan, pada beberapa minggu silam bahkan udah bulanan, itu bearish kan. Nih, jadi gue garis-garis resisten sama supportnya juga. Udah gue garis nih, kelihatan nih. Berarti dia rata-rata turun dan dia coba naik dan ternyata berhasil. Ya, ini berhasil sampai di titik level ini. Ya. Nah, tapi kenapa dia turun? Ini merupakan hal yang wajar terjadi guys. Jadi setiap dia kayak gini naik, itu bakal bentuk kepala cangkul kayak gini nih. Jadi set naik, bentuk kepala cangkul dulu, naik lagi, bentuk kepala cangkul dulu, harusnya dia naik lagi. Jadi prediksi gua beberapa hari ke depan harusnya dia mungkin mengalami penurunan dulu sampai di level berapa nih? 44 berapa nih? 4 juta apa? 43 juta ya? 43 juta 900-an. Sampai sini baru dia naik lagi ke atas gitu. Itu prediksi gue sih. Jadi gue bilang sih seperti itu ya, kayak misalnya kita garis tren. Jadi soalnya dia bakal kayak gini guys. Tuh. Oke. Okay. Nah, dia bakal ke sini. Nah, baru dia naik ke sini. Baru dia naik lagi. Dia entar naiknya ke sini. Ya. Bisa langsung ke sini atau mungkin bisa juga dia kayak gini guys. Bisa kayak gitu atau dia apa ya kurvanya? Atau dia bisa kayak gini nih. Ini kan nggak ada ini lagi kan, apa garis resisten lagi di sini, naik dulu atau mungkin sampai di sini turun lagi, ya sampai sini, terus habis itu naik lagi. Oh, naik lagi kan bisa kayak gitu. Jadi ada dua potensi juga. Terjeleknya ya dia balik lagi ke sini, ke level ini nih. Alhamdulillah. Sorry guys. Bersin gue di sini. Ya jadi intinya gitu sih. Kalau gue ngelihat Ethereum masih dia progresnya untuk naik. Cuman memang ya pastinya akan ada turun dulu guys. Kenapa? Karena mungkin orang di level ini nih mereka udah mulai buy nih. Beli, akhirnya udah tinggi banget harganya,
mereka udah dapat untung, mereka jual dulu sebagian mungkin. Nah, ntar tunggu naik lagi, jual lagi, kayak gitu seterusnya nanti sampai naik. Atau mungkin kan ada juga kurva yang kayak dia tuh lempeng aja naik ke atas gitu, ada. Cuman itu biasanya tidak terlalu banyak orang yang apa ya, jual asetnya gitu loh untuk dapetin profit. Kalau ini kayaknya masih jual dulu, ntar naik lagi gitu sih. Itu prediksi gue untuk beberapa hari ke depan. Jadi awal masih turun dulu sedikit, baru habis itu dia akan naik gitu. Nah, orang mungkin bingung kan, ini sekalian buat edukasi juga. Ya, ini gue sharing aja ya, bukan gue sotoy atau apa nih ya. Ini maksudnya kalau misalkan kayak gini-gini, gimana gue tahu kok dia turun dulu. Sebenarnya kalian garis nih supportnya nih di sini. Mana aja yang kayak di sini 1, 2, 3. Jadi di mana aja nih kayak ada di atas ini garis, di atas ini garis, di atas ini sebenarnya garis, ini di atas ini garis. Nih terus ini garis juga kayak gitu. Kalian garis-garis aja. Jadi setiap yang dia ada di puncak atau bentuknya udah kayak swing ya, apa ya, swing tuh bentuknya kayak gini-gini lah guys ya, kepala segitiga kali ya gue nyebutnya, kepala segitiga tarik ya, kepala segitiga lagi tarik. Cuman kan karena yang dibutuhin ini doang kan, gue pengen tahu nih turunnya sampai mana. Ya udah berarti gue narik yang kira-kira ada apa ya, istilahnya ada yang bentuknya kayak segitiga kepalanya itu di daerah di bawah daripada kurva ini. Ternyata yang paling deket tuh mana ya, gue sempat lihat antara ini atau ini. Gue mikir ini gitu sih. Jadi ya dari situ gue prediksinya ini di sini intinya. Nah nanti dia bakal naik lagi. Itu sih menurut sudut pandang gue. Benar atau enggak, gue nggak tahu ya. Yang kebenaran hakiki hanya di Tuhan. Cuman kalau gue hanya sharing aja sih pendapat gue seperti apa juga, dan mungkin ini bisa kalian terapin juga. Jangan ikutin guanya, tapi ikutin metodenya aja. Misalkan di garis di sini, di garis di sini. Jadi di puncak kepala segitiga kalian garis aja. Nanti itu bakal penentu. Kalau misalkan dia udah menyentuh net ini nih, ya, itu biasanya dia akan bentuk kepala cangkul gitu, ya. Jadi kayak ini dia bentuk kepala cangkul, nanti ini mungkin agak lebih dikit kepala cangkul, kayak gitu terus. Gitu sih guys. Sama kayak ini kan, dia keluar tek kepala cangkul dulu baru naik lagi. Kayak gitu. Biasanya sih seperti itu. Dan progresnya ya sejauh ini prediksi gue untuk yang kayak minggu ini atau minggu depan ya masih bull, masih naik, karena kan memang udah beberapa minggu silam kan udah rugi mulu guys gitu ya, banyakan turun ya. Kalau kayak gitu kan repot ya, harus ada masa di mana investasi itu naik. Sebenarnya kalau kalian lihat jangka panjang, investasi itu cenderung naik guys gitu kan sih. Nah dia tuh cenderung naik, cuman kalau misalkan dalam jangka pendek itu tuh bisa volatil gitu ya kan, bisa naik tuh, naik turun, naik lagi kayak gitu. Tapi dalam jangka panjang kurva itu akan cenderung naik. Jadi tinggal kalian spot aja kira-kira di mana nih momen dia akan naik, itu aja sih kayak gitu. Mudah-mudahan sharingan video ini dapat membantu kalian juga untuk mungkin sedikit belajar bisa bikin garis sendiri gitu ya. Kalau gue sih biasanya kalau garis-garis kayak gini guys, ini garis yang tertinggi pertama sama tertinggi kedua, habis itu tinggal dilempengin aja. Ini yang terendah pertama sama terendah di sini, baru dilempengin aja. Itu cara gue bikin garis. Terus kalau misalkan garis-garis yang kayak gini nih, yang apa sih, horizontal ya? Ya. Nah, pokoknya yang garis-garis kayak gini, itu tuh gue berdasarkan kepala segitiga itu. Kalau kepala segitiga udah ada, garis, 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 garis. Nanti kalian bisa ketahuan nih, misalkan ini dia nyentuh garis ini nih, pasti dia akan coba untuk turun dulu nih. Turun dulu, nanti dia akan tek, dia akan mental lagi, begitu seterusnya. Sampai nanti bisa jadi mentalnya itu turun ke bawah bisa. Cuman karena ini udah lewat daripada garis resisten yang ada, jadi harusnya dia naik. Dan ini istilahnya apa ya, retest gitu. Kayak gitu guys. Oke semuanya, bila mana setelah ini kamu tertarik untuk mulai investasi di cryptocurrency,
entah lewat aplikasi apa, kalian bisa cek aja kode referralnya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kalian bisa pakai juga, bisa dapat entah cashback, entah itu berupa bonus, bonus kayak misalkan di peluang itu kan bisa dapat bonus, atau mungkin bisa berupa komisi, ya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana kamu suka dengan konten ini, bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.